Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi, yaitu 3 kebijakan Kemendikbudristek untuk guru honorer lolos passing grade P1, P2 dan P3 dan guru honorer tidak lulus passing grade P3K. Tentunya ini adalah informasi menarik yang teman-teman guru itu wajib untuk menontonnya agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait 3 kebijakan Kemendikbudristek untuk guru honorer di seleksi P3K guru. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Di sini di salah satu media elektronik di sini dijelaskan bahwa Bapak Nadiem Makarim mendorong guru honorer, yaitu Nadiem Makarim dorong guru honorer yang lolos passing grade tidak lagi ikut tes. Tentunya inilah sebenarnya yang sangat dinantikan oleh guru honorer yang kebetulan atau luar biasa bisa mencapai passing grade tetapi ternyata tidak mendapatkan formasi alias tidak lulus formasi. Tentunya usaha dari Kemendikbudristek ini sangat dinanti-nantikan oleh guru honorer agar nantinya dapat melobi tim pansel. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat ya. Di sini kebijakan yang pertama bahwasanya Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim itu menyatakan ya, tengah mendorong panitia seleksi nasional agar guru honorer yang sudah lolos passing grade itu tidak perlu mengikuti tes lagi. Nah, jadi secara otomatis sih sebenarnya teman-teman ya, salah satu kebijakan luar biasa di awal tahun 2022 dari Kemendikbudristek adalah guru honorer yang sudah lolos passing grade itu tidak mengikuti tes lagi. Tapi meskipun ini adalah kebijakan antara Kemendikbud dengan Komisi 10 DPR, tetapi Kemendikbud itu tetap harus berusaha melobi agar Panselnas dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN itu juga sepakat bahwasanya guru honorer yang sudah lolos passing grade itu tidak perlu mengikuti tes lagi. Hal itu ia nyatakan ketika rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI hari Rabu 19 Januari 2022. Luar biasa teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan ya, kami mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tapi belum mendapatkan formasi. Beliau juga memastikan bahwa bila pemerintah daerah Pemda telah mengajukan formasi sesuai dengan target yang diberikan pemerintah, maka tidak akan ada guru honorer yang telah lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini dalam hal ini menjadi pelajaran teman-teman ya untuk formasi tahun 2022 bahwasanya Kemendikbud harus lebih gencar lagi untuk memastikan agar nanti Pemda daerah itu bisa mengajukan formasi secara real sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Misalkan di lapangan di suatu daerah itu kekurangan guru di sekolah itu anggaplah 100, maka Pemda bisa mengajukan 100 juga, sehingga secara otomatis tidak akan terjadi lagi yang dikatakan guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini salah satu kebijakan yang sangat luar biasa sih sebenarnya ya. Kemudian berikutnya adalah dalam pertemuan terbatas ya, ini ya di jpnn.com, ini berita kedua. Dalam pertemuan terbatas itu, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Iwan Syahril menyampaikan formasi P3K 2022 yang tersedia itu 740.000 teman-teman ya. Luar biasa sekali. Jadi tentunya ini menjadi salah satu kebijakan strategis dari Kemendikbudristek untuk menyampaikan formasi P3K 2022, bahwasanya Kemendikbud itu menjamin ada 740.000 formasi yang disediakan untuk guru honorer. Jadi kesempatan ketika teman-teman tidak lolos di
tahun 2021, maka peluang terbaik teman-teman adalah lolos di formasi P3K 2022. Luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi ini menjadi salah satu tentunya kabar yang ya sangat menarik ya, sangat menarik untuk rekan-rekan guru honorer sekalian. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan ya, kami lega karena Pak Dirjen menyebutkan Tendik sudah masuk dalam usulan formasi 740.000 itu. Tinggal menunggu penetapan kuotanya oleh Menpan RB Bapak Cahyokumolo. Terang Bapak Raden Sutopo kepada jpnn.com hari Selasa tanggal 1 bulan 2 2022. Luar biasa ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwasanya ada beberapa agenda kegiatan ya, rencana pelaksanaan untuk P3K juga ada di dalam sini yang menjadi salah satu kebijakan terbaik juga sih dari Panselnas dan Kemendikbudristek. Di sini mulai dari poin kelima ya teman-teman ya, dari poin kelima sampai poin ke-12. Bahwasanya untuk poin kelima itu ada penyerahan SK PNS dan sumpah janji PNS formasi 2019. Itu dilaksanakan Maret 2022 teman-teman ya. Kemudian di poin ke-6 itu ada pemberkasan usulan NIP P3K, itu perkiraan rencananya Januari 2022. Kemudian pemberkasan usulan NIP CPNS Februari 2022. Kemudian penyerahan SK P3K dan tanda tangan kontrak itu Maret 2022. Jadi P3K itu ada istilah tanda tangan kontrak teman-teman ya, seperti itu. Kemudian penyerahan SK CPNS formasi tahun 2021 itu Maret 2022. Penyerahan SK CPNS TAN itu Februari 2022. Penyampaian formasi tahun 2022. Nah, ini yang dinantikan ya. Di poin ke-11 ada tertulis di sini penyampaian formasi tahun 2022 itu perkiraan bulan Mei 2022. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah dipastikan ya, untuk tahun 2022 nantinya tetap ada rekrutmen P3K guru, bahkan formasinya jauh lebih besar teman-teman ya. Sehingga secara otomatis ini menjadi salah satu kebijakan yang sangat pro kepada rekan-rekan guru honorer, khususnya di formasi P3K tahun 2022 nantinya. Nah, di poin ke-12 di sini ada pengadaan seleksi P3K guru. Itu perkiraan bulan Juni 2022 teman-teman ya. Luar biasa sekali. Tentunya teman-teman ya, ini menjadi salah satu kabar menarik ya, bahwasanya kita sudah bisa memprediksi bahwa untuk bulan Mei nantinya itu penyampaian formasi untuk tahun 2022, dan untuk Juni itu pengadaan seleksi P3K guru dan non guru 2022. Luar biasa kebijakan Kemendikbudristek. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mungkin cuma sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.